apa kabar? Senang sekali aku Puspita bisa kembali menyapa kalian di cerita santai kataku. Meski tiap hari rasanya melelahkan, tapi dulu ini hal yang selalu aku semogakan. Ya, terkadang aku harus diingetin kalau yang aku lewati hari ini adalah jawaban atas doa-doa aku. Aku bersyukur dengan keberkahan yang aku dapat. Bersyukur dengan kesabaran yang aku latih perlahan, yang sekarang alhamdulillah berbuah manis. Dan aku yakin kedepannya bisa melewati hari-hari yang lagi dan lagi mungkin akan terasa berat. Menjadi diri sendiri adalah versi terbaik yang kemudian tumbuh menjadi lebih indah. So, lepasin apapun yang membuat kita terluka. Ikhlasin segala sesuatu atau apapun yang membuat kita kecewa. Karena tangan kita terlalu kecil untuk menggenggam semuanya. Maka nikmatin aja setiap prosesnya. Karena terkadang kita lupa bahwa pemeran utama dalam hidup kita adalah ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Karena sejatinya orang muslim, bukan hanya muslim deh, semua orang udah dituntut untuk produktif. Entah dari segi pekerjaan yang gak bisa ditunda, yang harus segera terselesaikan tepat waktu, ataupun belajar menjadi sosok perempuan yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, ini penting menurut aku. Kenapa kita harus belajar terus-menerus? Tentunya yang membuat kita semakin sadar bahwa suatu saat ketika kita udah menjadi seorang ibu, yang dibutuhkan anak bukanlah ibu yang hanya cantik parasnya, bukan ibu yang banyak followersnya, melainkan ibu yang sederhana, namun pandai mendidiknya, yang selalu hadir untuknya dalam segi emosional, yang bisa mendengar keluh kesahnya, dan ibu yang dapat menginspirasinya. Kita harus banget mendidik anak kita dengan baik, karena perempuan adalah madrasah, dan seorang ibu merupakan madrasah pertama di rumah bagi anak-anaknya kelak. Dengan ilmu yang kita punya, berjuang, berjihad, mendidik anak-anak sampai sukses di dunia dan sukses di akhirat. Yang gak lupa selalu mendoakan ayah bundanya. Dan tentunya belajar menjadi seorang istri yang baik untuk suami hingga bertemu lagi di jannah kelak. Karena sukses yang sesungguhnya bukan hanya harta yang melimpah di dunia, yang bisa aja lupa, lalai, sombong dengan yang dimilikinya, seakan itu punyanya. Padahal hanya titipan yang harus dipergunakan dengan baik. Sukses yang sesungguhnya melainkan sukses di akhirat yang bisa melindungi ayah bundanya dari siksa kubur dan mampu mengangkat derajat ayah bundanya di akhirat. Day by day, step by step. Nyatanya, hidup bukan perihal seberapa cepat pencapaian kamu, tapi seberapa tepat waktunya dan seberapa tepat kamu memahaminya. Dan jika memang Allah mengizinkan kamu untuk sukses di dunia, jika itu yang terbaik untuk kamu, maka gak mungkin Allah jauhkan dari kamu. Yang menjadi tugas kamu hanya mengelola dengan baik apa yang udah kamu miliki. Dan salah satu bentuk rezeki bukan hanya harta, bukan hanya uang. Jika tolak ukur rezeki kamu hanya uang, lalu bagaimana dengan kesehatan, keluarga, teman, lalu ketenangan hati, kamu sebut apa? Sebab rezeki datang di waktu yang Allah inginkan, bukan di waktu yang kamu inginkan. Ada beberapa kalimat sederhana yang ternyata jadi energi positif tanpa kita sadari. Seperti berucap salah satunya,
aku bersyukur bisa melewati banyak hal dengan baik. Aku tenang karena ternyata aku mempunyai hati yang kuat dan selalu berusaha belajar sabar dalam menghadapi apapun. Dan aku bangga sama diri sendiri karena mau belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap hari. Kadang memang ada benarnya juga. Apa yang kita cari selama ini ternyata hanya perlu kita sendiri yang nyiptain. Kadang kita lupa dengan kelebihan karena terlalu fokus pada kekurangan. Guys, manusia gak ada yang sempurna. Jadi jangan terlalu fokus pada kurangnya kita sehingga kelebihan kita abaikan. Yang padahal itu jauh lebih penting untuk direalisasikan. Kita gak diminta untuk jadi lebih baik dari orang lain. Kita gak diminta untuk jadi lebih baik dari siapapun. Tapi kita diminta untuk jadi lebih baik dari diri kita sendiri yang sebelumnya. Jangan tiba-tiba kalau udah terlalu capek, baru sadar, oh ini kan cuma dunia. Guys, jika kita memulai karena Allah, maka jangan menyerah hanya karena manusia. Nyatanya hidup ini adalah perihal diri kita sendiri. Mau sebanyak apapun orang yang selalu ada untuk kita, diri sendirilah yang paling ngerti, yang paling tahu. Dan jangan lupa beri sedikit apresiasi untuk diri kita sendiri dalam bentuk rasa terima kasih. Terima kasih udah mau kuat sampai sejauh ini. Udah mau berjuang sampai detik ini. Ingat, perjalanan kita masih panjang. Jadi sehat terus, semangat terus. Coba deh, sekali-kali kalau kita mau diam dan merenung tentang apapun yang telah kita jalani selama ini, tentang apapun yang telah kita dapetin sampai detik ini, mungkin kita juga akan heran sekaligus takjub kali ya, dengan apapun yang telah dilewati. Jika dipikir-pikir lagi, ternyata kita mampu melewati banyak hal, melewati banyak rintangan yang awalnya kita kira adalah mustahil. Tapi pada akhirnya bisa kita taklukin juga. Kemudian lahirlah diri kamu yang baru, yang akan mampu melakukan hal yang sama untuk tantangan-tantangan berikutnya. Dan sama dengan sebelum-sebelumnya, kamu pasti bisa melakukannya. Sebab kita mempunyai Allah untuk segala perasaan yang gak bisa diutarakan. Juga rintangan yang selalu kita sebut atau selalu kita anggap mustahil itu. Allah itu selalu mewujudkan hal yang mustahil melalui cara yang lebih mustahil lagi. Jadi, untuk kalian yang lagi dalam berproses, udah deh, jangan gampang nyerah, jangan gampang putus asa. Udah jalanin aja. Kalau ada badai, udah pasti ada pelangi di depannya. Yang kita nggak tahu pelanginya setinggi apa dan secerah apa. Gitu guys, jadi lewati dulu, jalani dulu. Oke?